Shalom Ibu dan teman-teman, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Jotini Rinda Gula dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada kesempatan saya ini, hari ini saya ingin menyampaikan materi pembekalan untuk mahasiswa yang akan melaksanakan praktik di daycare dari Ibu Dince, yaitu mengajar di multi-age classroom. Pertama-tama kita perlu memahami siapa itu anak usia dini. Anak usia dini sering disebut berada dalam golden periode, yaitu masa-masa di mana masa emas perkembangan yang sangat menentukan kehidupan mereka di masa depan. Pada fase ini, anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Setiap simulasi yang kita berikan akan membekas dan berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang mereka, terutama dalam tahap emosional. Seorang anak akan mungkin dapat mengekspresikan emosionalnya secara langsung ketika kita memberikan mereka ruang. Lalu, apa sebenarnya peran daycare? Daycare bukan sekedar tempat penitipan anak, melainkan sebuah rumah kedua yang aman dan sangat nyaman bagi anak-anak usia dini. Sekaligus juga perawatan anak-anak yang dikelola oleh pihak tertentu sebagai pengganti pengasuhan orang tua yang bekerja. Di dalamnya, anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Anak usia dini yang dititipkan di daycare umumnya berusia 0-6 tahun, yaitu masa-masa di mana seorang anak bertumbuh yang paling pesat dibandingkan usia lainnya. Pada tahap ini, anak-anak akan belajar terutama bermain, sehingga aktivitas permainan sangat penting sebagai sarana pembelajaran mereka. Mereka juga belajar secara mandiri, belajar berbagi dengan teman-teman, belajar disiplin, serta berlatih bersosialisasi satu sama lain, seperti berbicara, bermain, atau memberikannya sebuah makanan gitu. Jadi selain itu, daycare juga berfungsi sebagai mitra orang tua. Orang tua tidak mungkin mendampingi anaknya selama 24 jam penuh. Maka melalui daycare ini, orang tua akan terbantu dalam memastikan tumbuh kembang si anak berjalan dengan baik. Lalu, untuk memperdalam sebuah keterampilan, dalam pembekalan ini juga ada sesi workshop dan roleplay. Mahasiswa akan diajak mempelajari studi kasus setiap anak, misalnya bagaimana menghadapi anak yang sedang tantrum, anak yang pemalu, atau mungkin anak yang sulit berbagi, atau bisa dibilang pelit. Melalui roleplay, mahasiswa bisa merasakan langsung menjadi guru sekaligus memahami perspektif si anak. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya tahu mengenai teori, tetapi juga siap mempraktikkan strategi yang nyata dalam menghadapi anak-anak di lapangan nanti. Ada beberapa hal yang harus selalu diingat saat kita bersama anak-anak di daycare. Yang pertama, sambutlah anak dengan hangat, dengan senyum, kontak mata, dan panggilan nama yang lembut. Gunakanlah bahasa yang positif, ramah, dan dengarkanlah anak dengan sabar dan berikan mereka pujian yang sangat tulus atas usaha mereka. Bangun rutinitas yang konsisten, awasi keamanan dan kebersihan, serta libatkan anak dalam aktivitas yang sederhana, seperti membersihkan mainan, mencuci tangan, berbagi dengan teman, dan mungkin yang lainnya juga. Jangan lupa kita juga berperan sebagai teladan dan sebagai contoh untuk anak dengan cara bersikap sopan, santun, sabar, dan konsisten yang akan kita tunjukkan dan akan ditiru oleh anak-anak. Sebaliknya, ada hal-hal yang harus dihindari. Jangan membentak atau menakuti anak, karena hal itu akan membuat mereka trauma, dan jangan mengabaikan tangisan atau emosi mereka, karena ketika mereka emosi, mari kita memberikan mereka ruang untuk mau meluapkan emosi mereka. Dan jangan menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun. Kita juga tidak boleh membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya, atau memberi label negatif seperti anak yang nakal atau anak yang pemalas. Anak-anak yang sensitif terhadap kata-kata yang kita ucapkan dapat memberikan ia ketakutan dalam berkomunikasi. Makanya itu kita harus penuh kasih tetapi tetap tegas. Selain itu, jangan sampai kita meninggalkan anak tanpa pengawasan, melupakan prosedur kesehatan seperti mencuci tangan, atau terlalu sibuk dengan tugas administratif lainnya, hingga melupakan interaksi yang hangat dengan mereka. Jadi, dari penjelasan saya, peran daycare ini sangatlah penting
bagi si anak dan juga sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang si anak. Yang pertama, daycare menjadi tempat yang sangat aman dan nyaman bagi anak, sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua, mendukung perkembangan fisik secara kognitif dan sosial emosional mereka. Ketiga, daycare berperan sebagai mitra orang tua dalam mengasuh anak ketika orang tua sedang bekerja selama 24 jam. Keempat, menjadi sarana bagi anak untuk belajar mandiri, berbagi, berdisiplin, serta bersosialisasi satu sama lain. Sebagai penutup, marilah kita sebagai guru menyadari bahwa setiap anak adalah anugerah yang sudah Tuhan titipkan untuk kita ajari. Karena mereka membutuhkan kasih sayang, kesabaran, dan stimulasi yang tepat. Sebagai mahasiswa praktik, kita tidak hanya belajar teori, tapi juga menjadi teladan yang nyata bagi anak-anak yang kita dampingi nantinya. Kata kunci yang perlu kita pegang dalam praktik di daycare adalah hangat, sabar, dan konsisten, dan selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Dengan sikap ini, kita akan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan dan penuh makna bagi pertumbuhan anak-anak di masa emas mereka nantinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaklumi. Terima kasih.